Pada bagian ini kita akan membahas tentang subgraf. Misalkan ini graf G terdiri dari 5 buah simpul dan 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Ada 8 jalur. Kita mau mencari sebuah subgraf dari G. Ya. Nah, subgraf itu adalah graf bagian dari graf G. Jadi untuk melihatnya, pertama kalau memang kita memungkinkan untuk menggambar ulang, kita gambar ulang, kemudian nanti akan kita hapus untuk memperlihatkan bagaimana cara kita menemukan subgraf dari sebuah graf. Nah, misalkan ini tadi sudah kita gambar ulang, kita copy paste gambar grafnya, lalu kita coba menemukan satu buah subgrafnya. Nah, jadi misalkan ini kita cari, kita hapus satu buah jalur ini, hapus jalurnya, lalu misalnya jalur 14 juga kita hapus. Nah, ini misalnya ini satu buah subgrafnya. Nah, ini subgraf dari G. Mengapa subgraf dari G? Karena di sini adalah graf bagian dari graf G, di mana himpunan simpulnya adalah himpunan bagian dari himpunan simpul di G, dan himpunan jalur pada subgraf ini adalah himpunan bagian dari himpunan jalur di G. Nah, kemudian untuk komplemen, subgraf ini berpasangan dengan komplemennya. Nah, untuk komplemen, setelah kita mendapatkan subgrafnya, kita bisa menentukan komplemennya. Jadi, yang pertama sekali yang harus kita gambarkan adalah jalurnya yang sudah tidak ada lagi di subgraf, yaitu jalur 12. Ini dia. Nah, kita tidak bisa menggambar jalur saja tanpa ada simpul-simpul yang dihubungkannya, maka dengan sendirinya kita harus menyertakan simpul 1 dan simpul 2 di bagian komplemen ini. Selanjutnya ada lagi jalur yang sudah dihapus dari subgraf ini, maka dia akan berada di komplemennya, yaitu jalur 14. Nah, ini dia. Kita juga harus lukiskan nama simpulnya. Jadi ini adalah komplemen dari subgraf G. Subgraf G. Nah, untuk diketahui apabila kita menggambarkan subgraf yang berbeda dari yang sudah kita gambarkan ini, maka tentu saja komplemennya juga akan berbeda. Kita coba temukan satu buah lagi subgraf dari graf G ini, kemudian kita nanti akan menentukan mana komplemennya. Copy paste. Nah, di sini kita coba hapus jalur, kita copy paste 2 kali ya, biar nampak graf awalnya. Nah, kita coba hapus, misalnya tadi kita menghapus jalur 14 dan 12. Coba kita hapus jalur yang lain, misalnya 24. Lalu kita hapus misalnya 54. Kita hapus juga 34. Misalnya kita hapus juga 13. Nah, sampai di sini ini merupakan salah satu subgrafnya. Nah, setiap langkah-langkah tadi, setiap kita menghapus satu jalur itu juga sudah menjadi gambar atau bagian dari subgrafnya. Jadi ada banyak sekali subgraf yang bisa kita temukan pada sebuah graf. Semakin kompleks gambar grafnya, maka akan semakin banyak subgraf yang bisa kita bentuk pada graf itu. Jadi, ketika kita punya subgraf seperti ini subgrafnya, subgraf dari G, maka komplemennya adalah
kita uraikan jalur-jalur yang sudah kita hapus. Misalnya jalur 13, di sini simpul 1, simpul 3. Lalu kita hapus tadi juga jalur 34 di sini. Lalu selanjutnya kita tadi mau hapus jalur 45. Lalu jalur 24 juga dihapus tadi. Berarti itu ada di daerah komplemennya. Dan sudah dihapus. Satu ini sudah dihapus. Ini sudah. Ya, ini dia komplemennya. Semua jalur yang kita hapus di subgraf tadi muncul di komplemen. Nah, ini komplemen dari subgrafnya. Nah, akan lebih mudah juga kita pahami apabila ketika ini yang bagian komplemen ini kita jadikan sebagai subgrafnya, maka subgrafnya ini menjadi komplemen dari yang di sebelah kanan. Demikian ya untuk penjelasan subgraf dan komplemennya.